Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan belajar matematika dengan materi soal cerita operasi hitung bilangan bulat. Simak video ini sampai selesai, jangan lupa tulis bagian-bagian penting dan ikuti setiap penjelasannya sampai dengan akhir. Kita mengulas materi tentang konsep suhu. Konsep suhu memiliki beberapa trik dan tips untuk kita kerjakan. Yang pertama, suhu di bawah 0 berarti negatif. Ingat ya, suhu di bawah 0 berarti negatif. Suhu mengalami kenaikan berarti ditambah. Suhu mengalami penurunan berarti dikurangi. Selisih yaitu nilai besar dikurangi yang kecil sehingga hasilnya selalu positif. Perhatikan poin berikut. Jika di awalnya mula, kemudian naik, pasti yang ditanyakan adalah akhir. Jika yang di awal mula, kemudian turun, yang ditanyakan juga akhir. Tapi jika ada mula, kemudian akhir, berarti yang ditanyakan selisih. Demikian juga jika ada data 1 dan data 2, maka yang ditanyakan adalah selisih. Di sini adalah contoh soal konsep suhu. Anissa menyiapkan segelas air bersuhu 13 derajat Celcius. Suhu air turun 19 derajat Celcius. Kemudian segelas air tersebut dibiarkan di tempat terbuka. Suhu naik rata-rata 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Suhu air setelah 12 menit sama dengan berapa? Untuk mengerjakannya, kita lihat dulu. Mula-mula adalah 13 derajat Celcius. Kemudian turun 19 derajat Celcius. Nah, untuk mencari naiknya, jika diketahui menitnya ada 2, yang pertama yang dijadikan pembilang yang di atas itu adalah lamanya. Misalkan ditanyakan di soal 40 menit, 30 menit. Nah, karena di soal itu 12 menit, berarti yang di atas atau pembilang itu adalah 12. Kemudian dibagi per berapa menitnya. Kalau di soal kebetulan 4 menit, berarti 12 per 4. 12 menit per 4 menit. Kalinya adalah berapa besar kenaikan suhu tersebut. Kalau di dalam soal kan 3 derajat Celcius, sehingga 12 menit per 4 menit dikali 3 derajat Celcius sama dengan 9 derajat Celcius. 12 itu bisa dicoret bagi 4, 3, kemudian 4 dibagi 4, 1, kemudian dikalikan yang atas tadi pembilang dengan angka 3, 3 dikali 3 hasilnya 9. Nah, untuk mencari akhirnya, mula 13, turun, karena turun berarti menjadi negatif 19, atau min 19, plus, karena naik lagi, plus 9. 13 dikurangi 19 kan hasilnya negatif 6. Negatif 6 ditambah 9 hasilnya 3 derajat Celcius. Nah, sekarang kita coba cek untuk beberapa soal yang akan kita bahas. Coba berapa hasilnya? Suhu es krim 6 derajat Celcius di bawah 0. Diletakkan di ruang terbuka. Setiap 5 menit suhunya naik 2 derajat Celcius. Berapa suhu setelah atau selama 40 menit? Oke, kita akan bahas ini dengan langsung menggunakan cara dan saya akan tulis, saya coba jelaskan kepada anak-anak semua. Simak video ini selanjutnya ya. Baik, akan kita lanjutkan materi soal cerita operasi hitung bilangan bulat. Untuk soal yang pertama, sebagai contoh, di sini saya mengambil contoh dari soal cerita yang berkaitan dengan suhu. Kita baca soalnya yang nomor 1. Suhu es krim 6 derajat Celcius di bawah 0. Diletakkan di ruang terbuka. Setiap 5 menit suhunya naik 2 derajat Celcius. Berapa suhu setelah 40 menit? Oke, yang perlu menjadi periksa kita pertama adalah di sini ada kata-kata di bawah 0. Berarti
Suhunya adalah negatif 6. Diletakkan di ruang terbuka. Setiap 5 menit suhunya itu naiknya 2 derajat Celcius. Berarti ini awal ya, atau mula. Kemudian di sini yang di bawahnya itu naik. Nah, untuk naiknya, ingat tadi menit yang ditanyakan itu kan berapa? Atau menit yang banyak yang untuk nanti yang mau dibagi berapa, itu kan menitnya yang banyak kan yang 40 menit ini. Berarti diletakkan sebagai pembilang 40 menit per 5 menit ini. Berarti ini per 5 dikalinya adalah kenaikan suhunya. Di dalam soal berarti 2 derajat Celcius. Ini satuannya menit ya. Ini menit, ini juga menit. Nah, kemudian dapat kita sederhanakan. 40 ini bisa saya bagi 5. 40 saya bagi 5 hasilnya 8. 5 saya bagi 5 hasilnya 1. Sehingga tinggal 8 dikali. Oh ya, di dalam pecahan jika penyebutnya itu hanya 1 ya berarti bilangannya itu yang pembilangnya yang atas. Misalkan 8 per 1 ya berarti 8. 1 per 1 ya berarti 1. 2 per 2 ya berarti 1. Nah gitu. 2 per 1 yaitu berarti 2. 3 per 1 ya 3. Nah seterusnya. Karena ini 8 per 1 ya berarti 8. 8 dikali 2 hasilnya 16 derajat Celcius. Sampai sini selesai belum? Belum, karena kita baru mau mula dan naik. Nah, untuk hasil akhirnya, berarti awal mula tadi kan negatif 6 ya, negatif 6 derajat Celcius. Kemudian di sini apa? Naik kan? Tadi kan suhunya naik. Kalau naik, konsep suhu yang kedua tadi, berarti ditambah. Tambah berapa? 16 derajat Celcius. Sekarang konsep kita yang awal itu kembali lagi kita gunakan, yaitu kita lihat dulu di sini tidak ada operasi hitung, tidak ada tanda kali atau bagi ya. Berarti di sini hanya plus atau min. Karena di soalnya itu plus atau positif, berarti kita lihat negatif 6 dan 16 itu lebih banyak yang mana? Lebih banyak negatif 6 atau 16? Lebih banyak negatifnya atau positifnya? Lebih banyak positifnya kan? Kalau lebih banyak positifnya berarti hasilnya di sini nanti positif. Positif berapa ya? 16 dikurangi 6. 10 derajat Celcius. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Bu Beni seorang pedagang buah. Bu Beni membeli 362 buah semangka. Sebanyak 226 semangka dijual ke pasar. Kemudian Bu Beni membeli lagi 238 semangka. Berapa buah semangka Bu Beni sekarang? Jadi ini soal cerita yang masih sangat sederhana. Langkah pertama yang kita diketahui adalah Bu Beni itu membeli 362 buah semangka. Berarti kita tulis di sini 362 karena ini dijual ke pasar berarti kan semakin berkurang. Kalau berkurang berarti di sini dikurangi 226. Lalu Bu Beni itu membeli lagi. Kalau membeli lagi berarti kan semakin banyak, berarti ditambah 238. Nah, cara mengerjakannya karena ini di dalam soalnya tidak ada operasi hitung perkalian dan pembagian, artinya hanya ada pengurangan dan penjumlahan, dan kedudukan pengurangan dan penjumlahan ini sama atau sejajar, maka yang kita kerjakan dari sebelah kiri atau yang paling depan. 362 dikurangi 226 hasilnya adalah 136. Kemudian ditambah 238. Hasilnya adalah 374 buah semangka. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 4. Ruri akan memasang lampu hias di gapura. Dia membeli 40 lampu dengan harga 3.750 per lampu.
Sebanyak 4 lampu dikembalikan karena tidak bisa menyala. Berapa rupiah Ruri harus membayar? Oke, yang diketahui pertama adalah harga 40 lampu. Dia membeli 40 lampu. Dan masing-masing harga lampunya itu adalah 3.750 per lampu. Nah, kemudian dikembalikan lagi. Nah, kita menggunakan membuatnya menjadi kalimat matematika. Bisa seperti ini. Dalam kurung 40 lampu dikali harganya 3.750. Kemudian karena dikembalikan kan berarti berkurang. Berarti sini dikurangi dalam kurung yang dikembalikan berapa lampu? 3 kan? 3 dikali harganya per lampu berapa? 3.750. Hasilnya 40 dikali 3.750 yaitu 150.000. 150.000 dikurangi 3 dikali 3.750 11.250. Sehingga ketika ini dikurangkan 150.000 dikurangi 11.250, hasilnya adalah 138.750. Jadi, uang yang harus dibayarkan oleh Ruri untuk membayar lampu yaitu 138.750. Kita lanjutkan. Di sini bukan soal cerita tapi langsung ke kalimat matematika. Mari kita cek bersama-sama. Di sini ada soal 4.832 dibagi negatif 16 dikali 24. Ketika kita menemukan soal hitung seperti ini, yang pertama kita perhatikan adalah di sini ada tanda kurung atau tidak, kemudian ada pembagian dan perkaliannya tidak, atau kalau tidak ada berarti langsung ke penjumlahan dan pengurangannya, kedudukannya kan sama. Tapi kalau untuk pengurangan penjumlahan itu kedudukannya berbeda dengan perkalian dan pembagian. Kalau soal seperti ini berarti yang kita kerjakan dari depan dulu, yaitu 4.832 ini dibagi. Di sini kan positif, sementara di sini negatif. Kalau ini dibagi ya. Positif dibagi negatif, otomatis hasilnya di sini negatif. Negatif berapa? 4.832 dibagi negatif 16. Ini kan hasilnya negatif ya. Hasilnya adalah negatif 302. Kemudian dikalikan 24. Nah, ini kan negatif ya. Negatif dikali positif. 24 ini kan positif, berarti negatif dikali positif hasilnya negatif. Negatif berapa? 302 dikali 24. Hasilnya negatif 7.248. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor berikutnya. Negatif 9.036 dibagi negatif 8 dikali 54. Oke, kita kerjakan dulu untuk yang poin ini. Perhatikan ini dulu ya. Ini bisa kita tulis seperti ini. Negatif 9.036 dibagi negatif 18 dikali 54. Nah, kita kalikan dulu, kita bagi dulu. Ini dibagi, hasilnya adalah kan negatif dibagi negatif, hasilnya otomatis di sini adalah positif. Positif berapa? 502. Kemudian dikali 54. Karena di sini tidak ada negatifnya, plus dikali plus kan hasilnya plus. Positif dikali positif hasilnya positif, yaitu 502 dikali 54 hasilnya 27.108. Oke, kita lanjutkan untuk nomor berikutnya. Di nomor 7 sampai dengan nomor 10 ini sudah operasi hitung campuran. Dinamakan operasi hitung campuran itu karena dalam satu soal itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi kalau ada soal yang sudah mencakup ada jumlah, kurang, kali, dan bagi, itu dinamakan operasi hitung campuran. Karena kedudukan antara
perkalian dan pembagian itu sama, dan juga penjumlahan dan pengurangan itu juga sama. Oke ya, jadi dalam operasi hitung campuran jika sudah ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian itu sudah dikategorikan sebagai operasi hitung campuran. Coba kalian perhatikan halaman 29 buku paket. Di sana ada pengerjaan 1 dan pengerjaan 2. Silakan dicermati sebaik-baiknya ya. Di sini saya langsung akan mencontohkan bagaimana ketika itu diaplikasikan ke dalam soal. Nomor 7. 25 dikali 30 ditambah dalam kurung negatif 485. Oke, di sini ada unsur kali, tambah, dan negatif. Berarti kita kerjakan dari yang sebelah kiri karena apa? Kalinya kan di depan. Kali dan tambah lebih kedudukannya lebih tinggi yang kali, sehingga yang kita kerjakan adalah yang 25 dikali 30 dulu. Hasilnya 25 dikali 30 adalah 750. Oke, 750 ditambah dalam kurung negatif 485. Ini sama dengan 750 plus dikali min atau positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif 485. Sehingga hasilnya adalah 750 dikurangi negatif atau dikurangi 485, hasilnya adalah 265. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Nomor 8. 2588 dikurangi 45 dikali 15. Itu di dalam kurung sudah ada penjelasannya ya, berarti kita kerjakan dari yang dalam kurung dulu. 2588 tetap kita tulis. Oke. 2588 dikurangi, boleh dalam kurungnya masih dipakai, 45 dikali 15 hasilnya adalah 675. Kemudian 2588 ini dikurangi 675, hasilnya lebih banyak positifnya kan daripada negatif, berarti di sini hasilnya pasti positif, yaitu berapa? 1913. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 9. Dalam kurung negatif 20 tutup kurung dikali 476 ditambah 834. Hasilnya kita kerjakan dulu yang perkalian di depan, karena kali dan plus kedudukannya lebih tinggi yang ini, ya kan, lebih tinggi yang kali, sehingga negatif 20 dikali 476. Ingat, negatif dikali positif hasilnya pasti negatif. Negatif 20 dikali 476 hasilnya negatif 9520 ditambah 834 sama dengan negatif 9520 ditambah 834, itu kan lebih banyak negatifnya. Lebih banyak negatif 9520, berarti hasilnya otomatis negatif. Negatif berapa? 9520 dikurangi 834. Hasilnya adalah negatif 8686. Lalu untuk contoh soal yang terakhir, 18 dikali dalam kurung negatif 125 tutup kurung ditambah 625 dibagi 5. Hasilnya yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang dalam kurung depan ya, kali positif dikali negatif. Dengan positif dikali negatif, hasilnya otomatis negatif. Negatif berapa? 18 dikali 125, yaitu negatif 2250. Kemudian ini tanda plus dipindah ke sini, 625 dibagi 5, hasilnya 125, sama dengan
negatif dengan positifnya lebih banyak negatifnya kan. Kalau hasilnya lebih banyak negatif berarti hasilnya negatif, yaitu 2125. Oke, jadi itu tadi untuk materi operasi hitung bilangan bulat, terutama dalam soal cerita dan juga operasi hitung campuran. Semoga ini dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.